Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di awal pekan hari Senin ya. Ini tapi awal pekan tapi akhir bulan. Gitu ya, Mbak Agi ya. Iya Ya, betul. ya. Awal pekan hari Senin tetapi akhir bulan tanggal 30 Januari 2023. Masih seperti biasa, kami ajak Anda untuk ngobrol dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya, Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, bahagia sekali dapat menjumpai Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, Jadi ya. kita dapat berbincang-bincang ya Mas Ersu. Jadi apa saja yang mau kita diskusikan nih? Ya, ini saya kira lagi kalau yang seneng taruhan ini lagi rame ini Mbak, pasar taruhan ya. Karena sebentar lagi kan ini akan ada, ini hari Senin, jadi hari Rabu tuh tinggal 2 hari lagi. Dan kebetulan Ya. Rabu ini jatuh Rabu Pon. Hmm. Nah, ini orang mengkaitkan biasanya kan kalau Rabu Pon itu ada keputusan-keputusan penting dari Pak Jokowi dan ini berkaitan dengan reshuffle. Saya kira itu nanti topik yang cukup menarik. Kita akan bahas apakah mungkin Pak Jokowi melakukan reshuffle atau tidak dan apa implikasi dari reshuffle, tetap menarik, Mbak. Dan itu ada kaitannya juga dengan tentu saja kelanjutan dari koalisi perubahan antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS kan sekarang yang sudah menyatakan mendukung Anies itu dua partai, Nasdem dan Demokrat, tinggal PKS gitu ya. Nah, itu saya kira ada kaitannya ke situ. Itu kalau mau ngomong kita kumpulin klasternya gitu ya. Ini klaster-klaster politik yang ini kebetulan sama. Tapi kalau ini betul-betul berkaitan nih antara Ya. reshuffle dengan Anies, ini satu paket. Tapi saya kira ada juga soal paket rebutan Kaisang. Itu yang itu juga satu paket ya, yang partai-partai rebutan Kaisang, bahkan sampai PAN itu minta maaf pada Kaisang karena mengedit jersey Persis Solo dengan logo PAN. Ini saya kira menarik kalau kita bahas. Yang lain apa kira-kira Mbak? Yang lain apa ya Mas Ersu ya? Sepertinya kasus Indosuria itu masih layak untuk dibahas ya, karena memang masih terus bergulir dan kemudian kemarahan masyarakat itu masih tampak Mas Ersu, apalagi terus kemudian Pak Mahfud itu mengadakan rapat khusus begitu ya, yang kemudian tampaknya Pak Mahfud pun masih akan terus menelusuri begitu dan saya rasa kita berharap sekali Pak Mahfud itu akan dapat mengetahui siapa saja yang bermain di belakangnya, karena kalau untuk kasus Sambo saja dia kan memberikan clue-clue gitu ya bahwa ada Jenderal Bintang 1 yang bermain dan sebagainya. Nah, apalagi nih untuk kasus 106 triliun gitu. Kita berharap ini apa? Ada apa? Apakah betul itu putusan tersebut murni ataukah memang ada permainan di belakang putusan dari hakim tersebut gitu. Ya, sebenarnya kita tunggu lebih clue yang spesifik dari Pak Mahfud MD ya. Ya, ya betul. Ya, ya. Di luar itu, tadi lupa saya, kalau berkaitan dengan klaster politik dan juga Anies tadi itu ada rame-rame di P3 DKI Jakarta karena Putra Haji Lulung itu yang tadinya ketua DPP P3 Ya. Jakarta dan kemudian diturunkan jadi sekretaris itu bersama dengan dia klaim dia 5 pengurus DPC di Jakarta, DPP Jakarta itu Ya. mengundurkan diri karena mendukung Anies gitu ya. Dan kita tahu memang kan jauh sebelumnya ya, DPP P3 itu sudah menyatakan memang mendukung Anies kan pernah dalam suatu kesempatan ya. Jadi ini saya kira kita masukin dalam klaster yang pertama tadi gitu ya, Mbak Agi ya. Ya, 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 Mas Efsi. Oke. Saya kira itu udah panjang juga loh kita ngobrolin beberapa topik itu ya. Oke. Ya, ya. Ya, saya kira kita mulai dengan tebak-tebakan saja ya. Mbak Agi nebak ini akan ada reshuffle nggak kalau hari Rabu Pon ini nanti? Kayaknya enggak ya Mas Ersu ya. Ya, Kayaknya ya. agak anyep gitu ya. Hanya ya kalau toh terjadi reshuffle juga nggak nendang gitu ya. Beda kalau seandainya ini terjadi kemarin-kemarin gitu ya, mungkin 1 bulan yang lalu, apalagi kalau 2 bulan yang lalu begitu. Tapi sekarang ini kayaknya mulai tone-nya itu mulai turun begitu, mulai melemah gitu. Dan juga masyarakat sepertinya malah justru melihat, terutama yang lawan dari Anies itu malah melihat kalau seandainya terjadi reshuffle malah menguntungkan untuk Anies gitu. Dia akan menjadi seolah dia akan menjadi victim begitu ya Mas Hersu dan kemudian juga langkah dari Nasdem itu dalam mengkampanyekan Anies itu malah makin makin luas begitu. Padahal sementara kalau seandainya kakinya itu masih ada di istana, kaki yang satu itu kan dia malah justru sepertinya harus membagi hati begitu ya Ya, kesan. ya, 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 ya. Saya sih sepakat begitu ya. Katakanlah misalnya begini, saya sepakat juga pilihannya gini, kalau bukan dasarnya benar atau salah, tapi kalkulasinya menurut saya sepakat kalau kemudian Pak Jokowi itu
melakukan reshuffle pada hari Rabu ini, itu yang diuntungkan Anies dan Nasdem sih menurut saya. Meskipun Nasdem dalam tanda petik dia dirugikan dalam satu hal, tapi dia diuntungkan dalam hal yang lainnya gitu. Menurut saya mungkin kalau terjadi reshuffle, dugaan saya malah seperti ini. Kalau mau Pak Jokowi mainnya cantik, ya nggak semua di reshuffle, masih ada satu gitu disisakan yang posnya tidak terlalu penting. Dengan cara begitu kan kemudian Nasdem nggak bisa sepenuhnya dukung Anies Baswedan karena bagaimanapun masih terikat untuk mendukung Pak Jokowi sampai tahun 2024 kan gitu ya Mbak ya. Ya, oke. Tapi memang orang kemudian santer menyeraikan itu dengan karena itu hari Rabu Pon dan kemudian juga yang mendorong-dorong terus itu kan PDIP ya. Kita tahu PDIP yang paling berkepentingan. Tapi jangan salah itu dalam beberapa waktu terakhir ini keputusan Pak Jokowi itu tidak selalu dilakukan pada hari Rabu Pon lagi. Keputusan-keputusan penting Pak Jokowi lah ya. Itu jadi kelihatannya sudah mulai ada keputusan nanunya primbonnya udah mulai agak berubah gitu. Atau nasihat dukunnya udah mulai berubah. Contohnya itu yang paling paling nyata itu pada waktu satu keputusan yang menurut saya sangat penting yang kemudian ini berkaitan dengan upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya dan sebagainya adalah peletakan ini waktu itu kendi-kendi di Oh, Kendi Nusantara. Nusantara itu saya baca tanggal 14 Maret 2022 itu Senin Mbak harinya dan Seninnya itu Senin apa ini Senin Wage ya kalau nggak salah saya itu pokoknya bukan Rabu Pon lah udah Pak Jokowi bukan melakukan itu pada hari Rabu Pon jadi kelihatan kalau orang kemudian menganggap bahwa ini putusannya pasti akan Rabu Pon salah karena itu salah satu putusan penting ada beberapa kasus lain Pak Jokowi juga tidak lagi menggunakan itu hari hari Rabu Pon kalau kemarin pernikahannya Kaisang juga bukan hari Rabu juga kan ya terakhir ya ya itu. Ya, atau mungkin kalau seandainya untuk reshuffle itu khusus Rabu mungkin Mas Hersu, bisa nggak Oh, seperti oke. itu? Dan kemudian yang lain baru dicari hari keberuntungan yang lain. Memangnya kalau hari Senin Wage itu apa artinya Mas Hersu? Ini pasti buka kamus dulu sebentar ya. Kalau ada kamus lagi itu Ya, kalau karena nggak ini salah, apa untuk pendirian atau nggak eh, di sini kalau Senin Wage itu katanya eh? disebutkan ini namanya baik untuk bepergian dan potensinya untuk banyak cuan. Oh, cocok Ini untuk berkaitan dengan IKN. investasi dong ya. Kalau cuan itu Iya, masuk iya. ya. Pak Jokowi berpergian ke Kalimantan itu jauh dan kemudian potensi untuk mendatangkan investasi itu besar. Itu saya kira begitu ya, Iya. anunya hitungan primbonnya itu. Jadi bisa jadi Anda benar bahwa Rabu Pon itu khusus untuk persoalan-persoalan personal ya menikah. Pak Jokowi ini kan berkaitan dengan hari weton ya wetonnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi lahir hari juga Rabu Pon, kemudian nikah dengan Ibu Iriana juga Rabu Pon, reshuffle kabinet itu juga Rabu Pon, beberapa kali juga menaikkan harga BBM juga Rabu Pon gitu kan. Tapi kan saya tadi menunjukkan dalam kasus dengan kasus itu Senin Wage. Saya lupa kalau waktu Kaisang nikah itu hari 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 Ahad ya seingat saya tanggal berapa ya kalau nggak salah ya. Itu kan juga pokoknya bukan Rabu Pon lah ya Mbak waktu itu ya. Iya, dan lagi kalau biasanya kalau seandainya orang Jawa yang masih mengikuti primbon, biasanya itu dipadukan antara hari kelahiran pengantin laki-laki dan pengantin perempuan gitu ya Mas Sersu, supaya tidak bentrok, dicarikan hari yang baik begitu bagi keduanya berdasarkan tanggal lahir dan kemudian primbon Jawa dari kedua pengantin tersebut begitu. Ini memang sangat berbeda ya dengan kalau seandainya pernikahan-pernikahan yang tidak mengikuti primbon atau tangga. Biasanya kalau yang ada di Jakarta, biasanya itu kapan menikah? Ya tergantung dari ketersediaan gedung itu kapan, karena Ya, kita ya, rebutan ya. gedung. Seperti itu. Jadi tidak berdasarkan primbon. Semua Ya. hari adalah baik. Ya, ya betul. Karena pada waktu nikahnya kan di Ambaruk Hotel itu hari hari Mhm. Sabtu ya, hari Sabtu Mhm. yang pernikahan dengan Erina itu kemudian pesta pernikahannya yang Jahat. dilaksanakan itu hari Ahad ya, yang di em, eh, Puro Mangkunegaran ya. Iya, Nah, itu betul. hari hari Ahad. Jadi memang ada perimbangan-perimbangan. Mungkin kaitannya kalau yang ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, mungkin dikaitkan lebih pada wetonnya Kaisang dan Erina gitu ya. Oke, tapi gini, kita kembali terpaksa kita bukan ngomong ini bukan karena kita percaya pada klinik, tapi kita membaca kebiasaan keputusan-keputusan politik Pak Jokowi ya. Kita membaca seperti itu biasanya hari Rabu Pon, makanya kemudian media juga banyak mengkait-kaitkan itu dengan hari Rabu Pon ini nanti gitu.
Nah, tadi kembali kalau Anda menduga kelihatannya mungkin enggak gitu ya Mbak Agi menduga ya. Tapi kalau Mhm. kalau saya menduga kalau toh dilakukan, saya sepakat dengan Anda kemungkinan tidak, tapi kalau toh dilakukan mungkin tidak semuanya di reshuffle gitu ya. Itu karena saya sepakat kalau itu tiba-tiba semua di reshuffle dari kabinet, saya kira itu malah membuat apa ya sebagai snowball ya pencapresan Anies, dan Anies sepakat tadi, dan juga dampaknya elektabilitasnya Nasdem itu akan naik luar biasa itu kalau sampai di Ya. reshuffle oleh Pak Kabinet di kabinet, karena nanti bagi para pendukung Anies Baswedan akan melihat wah luar biasa ya pengorbanan dari Nasdem gitu, Mhm. yang pertama kali sekarang aja keputusan mereka yang berani mencapreskan Anies Baswedan, mendeklarasikan Ya. Anies Baswedan, walaupun kelihatannya kok apa kalau tanggung jawabnya punya gojek-gajak gitu ya, antara satu sisi mau Mhm. nyalonin Anies tapi sisi masih tetap bertahan di kabinet dan mengawal Pak Jokowi sampai Pilpres 2024, itu Mhm. pun dampak elektabilitasnya terhadap Nasdem luar biasa gitu. Jangan percaya dengan survei-survei yang menyebutkan bahwa elektabilitas Nasdem itu merosot gara-gara mendukung Anies. Nggak benar itu survei itu. Saya berani ngomong menilai itu nggak benar. Nasdem itu paling dapat sekarang ini elektabilitas atau kotel efeknya dari Anies. Sementara PKS dan Nasdem nggak dapat. PKS dan Demokrat belum belum dapat gitu, karena Belum. orang melihat loh kok nggak maju-maju. Nah, saya kira dengan kemarin keputusan Agus Harimurti itu menyatakan dukungan Anies, Mhm. dapat dia langsung dapat di situ. Sementara PKS yang belum gitu, yang Mhm. nah ini Mbak yang ini menarik Ya. ini kalau untuk kita Ya. bahas. Dan lagi pula kelihatannya kepentingan untuk reshuffle itu sekarang lebih pada PDI yang berkepentingan banget untuk melakukan reshuffle, karena desakan itu kan muncul dari PDIP terus menerus gitu, dan kemudian PDIP juga mengaku sudah menyetorkan daftar eh, Mhm. menteri-menteri Nasdem yang layak untuk di reshuffle ya. Kalau kita walaupun tanpa membaca daftarnya kita udah tahu itu ada 3 nama yang muncul di situ. Iya, Ya, iya. Kalau seandainya kita, melihat gitu seperti kata Mas Hersu tadi ya, bisa jadi kalau seandainya pun di-reshuffle gitu ya, eee eee, misalnya hanya 2 menteri dan kemudian masih disisakan 1 menteri. Jadi istilahnya mungkin kalau orang Jawa itu dibiarkan pergi tapi digondeli buntute gitu ya, ya. ya dilepas. Jadi kepalanya dilepas, buntutnya Buntutnya dipegang. iya, jadi dia tetap tidak bisa kemana-mana, dia tetap terikat gitu, walaupun kepalanya itu bisa nengok-nengok ke sana sini, begitu. Nah, bisa saja itu terjadi begitu, tapi pasti Nasdem juga punya pertimbangan sendiri menurut saya. Jadi, kalau kalau seandainya itu terjadi apakah, kemudian untuk kalau tanggung-tanggung begitu ya, oke lah kalau seandainya yang, masih digondelin itu tadi, yang masih dipegang itu tadi adalah, eee, kementerian yang tidak begitu signifikan dari segi cuan, begitu juga dari segi keterpengaruhan gitu ya di dalam kabinet dan, dalam pandangan masyarakat begitu. Saya rasa mungkin bisa jadi kalau seandainya Nasdem berani malah justru akan mengundurkan diri, dia tarik itu menterinya, itu Ya, malah ya. justru lebih dahsyat lagi dan kemudian juga dia pasti juga tidak akan membiarkan bahwa kotel efek itu nanti akan, menjadi, apa ya, rayahan atau akan menjadi keberuntungan bagi dua partai yang lain yaitu Demokrat dan PKS begitu mereka mendeklarasikan Anies begitu. Nah, saya rasa dan kekhawatiran itu memang ada Mas Hersu karena kita dengan melihat banyaknya muncul, misalnya penolakan spanduk, yang kita tahu itu, seperti biasalah spanduk-spanduk itu memang buatan karena tampaknya seragam gitu ya dipasang. Seperti saat ini Anies, merencanakan untuk pergi di NTB dan di sana sudah dipasang di beberapa titik gitu ya, spanduk siapa yang memasang juga tidak tahu, tapi spanduk semacam penolakan kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu memang besar, padahal rakyat NTB sendiri itu sudah, ekspektasi sangat tinggi gitu ya, bahwa Anies itu akan datang ke sana dan kita tahu memang, rakyat NTB ini pada waktu 2019 saja begitu kan, 02 atau Pak Prabowo itu pada waktu itu, menguasai di sana. Nah, kalau kita melihat naga-naganya yang ada di medsos begitu ya, NTB ini termasuk salah satu nanti yang akan menjadi lumbungnya Anies gitu. Ini kaitannya pasti nggak bisa dilepaskan dari situ. Memang kenapa spekulasi reshuffle ini menguat, karena kabarnya Pak Jokowi itu udah bertemu dengan para ketua umum Mhm. partai. Biasanya setiap kali mau melakukan reshuffle itu bertemu, dan yang terakhir kan yang kemarin dipanggil adalah Pak Surya Paloh gitu, pertemuan mendadak gitu. Dan Mhm. bahasa dari Sekjen PDIP ini kan
ini dianggap oleh Nasdem ini insinuasi lah gitu ya, atau memprovokasi atau apa yang menyatakan dia kan kalau ketemu kan diberitahu bahwa akan dilakukan Iya. reshuffle. Jadi saya kira ya sangat mungkin ya, memang terjadi reshuffle, tetapi kalkulasinya mungkin tidak semua akan terjadi. Dan apakah kemudian terjadi pada Rabu Pon ini? Ya, Pak Jokowi saja menjawabnya bahwa mau tahu aja. Tapi mari kita ngomong nggak usah menduga-duga, tapi mari kita hitung kalkulasinya saja seperti kita sebutkan bahwa kalau Pak Jokowi itu melakukan reshuffle, itu sebenarnya Pak Jokowi itu kan memperbesar apa front pertempuran ya, selalu kita sebutnya kan, karena sekarang jelas dia berhadapan dengan PDIP yang posisinya clear menolak untuk memperpanjang masa jabatan dan juga menunda pemilu, dan kemudian juga kelihatannya belum sepakat untuk mengusung Ganjar, calon yang dijagokan oleh Pak Jokowi, bisa mengamankan kepentingan Pak Jokowi setelah nanti lengser begitu. Jadi ya kalau kita lihat hitung-hitungan semacam itu, ya lebih menguntungkan Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle, atau reshuffle juga reshuffle terbatas gitu ya, tidak memenuhi keinginan partai-partai lain yang merasa kok kita udah didukung Anda, habis kok kita nggak dapat apa-apa, sementara orang yang melawan Anda masih Anda tetap pertahankan di kabinet kan gitu ya. Ya, Itu Mas Efu. Dan kemudian kalau seandainya terjadi reshuffle ini, itu juga tidak sama sekali tidak menguntungkan ya Mas Ersu, karena rakyat akan menilai bahwa Pak Jokowi itu sangat egois gitu. Jadi dalam hal ini hanya pertimbangannya ada dari segi politik, bukan dari segi kemaslahatan dari ya, rakyat begitu kan. padahal Walaupun kan ya, kan kita tahu walaupun kan PDIP. tujuannya ya Mbak ya, tujuannya reshuffle itu kan satu, itu untuk tentu meningkatkan kinerja. Ya, meningkatkan kinerja, betul. Kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Betul. pemerintahan. Kan sebenarnya tujuannya itu gitu ya. Tapi kalau Iya. ini justru malah akan mendowngrade legitimasi pemerintah di mata rakyat gitu ya Mbak ya. Betul sekali Mas Ersu. Saya rasa begitu, karena rakyat akan menilai ini berdasarkan kepentingan untuk rakyat atau kepentingan untuk Pak Jokowi dan kelompoknya sendiri, atau untuk kepentingan koalisinya sendiri begitu. Karena apalagi reshuffle ini pada saat genting, ketika kekuasaan Pak Jokowi mungkin hanya tinggal 1,5 tahun lagi, apa yang bisa diperbuat oleh seorang menteri pada saat itu begitu. Malah justru nanti akan yang namanya kementerian begitu, itu penyesuaiannya terhadap pemimpin yang baru itu kan butuh waktu begitu Mas Hersu. Dan juga perencanaan itu kan yang ada di kementerian itu sudah dilakukan, misalnya untuk tahun ini sudah dilakukan dari sejak tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa demikian cepat menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru, sementara belum tentu juga yang dipilih itu pasti atas pertimbangan politik, bukan karena keahliannya, biasanya demikian. Oke. Nah, saya kira itu semua soal reshuffle dan sebagainya itu kan berkaitan dengan pertimbangannya, pasti berkaitan dengan pertimbangan politik mutakhir, terutama di Kubu Anies ya, dengan menguatnya dukungan Demokrat terhadap Anies, dengan menyatakan dia sudah mendukung, dan kelihatannya PKS juga seperti dikatakan oleh Sohibul Iman, mantan presiden dan sekarang menjadi wakil ketua Majelis Syuro, yang menyatakan ini ya tinggal soal waktu saja, karena menurut dia nggak mungkin PKS tidak mendukung Anies kalau dia selalu hadir dalam tim kecil itu kan. Kemarin mereka Jumat kemarin ketemu, tim kecil itu bertemu di rumah Anies Baswedan. Saya kira ini penting dilakukan karena hari Kamis sebelumnya, setelah waktu Agus Harimurti menyatakan dukungannya, kan pada hari yang sama itu Nasdem datang bertamu ke sekbernya Gerindra dan PKB, dan Pak Surya Paloh kemudian dipanggil mendadak oleh Pak Jokowi. Ini kan membuat internal itu bisa goyah juga gitu loh. Ini apa yang terjadi nih, Nasdem main apa nih sekarang, kok tiba-tiba begitu Demokrat menyatakan mendukung, malah Nasdem main mata lagi dengan kubu seberang gitu. Sementara PKS juga belum menyatakan keputusan. Tapi saya kira kalau lihat dari pertemuan itu, ya memunculkan kembali bahwa harapan dari para pendukungnya Anies Baswedan bahwa ini udah final lah soal dukungan terhadap Anies. Nah, dan dengan finalnya ini, menurut saya ini yang jadi pertimbangan dari istana untuk melakukan reshuffle atau tidak gitu. Apalagi kalau tadi kita singgung kan dukungan seperti di tempat-tempat lain, dan ini saya kira ini cuma menegaskan saja yang kita tadi singgung, bahwa mundurnya putra Pak Lulung, Haji Lulung, itu mantan tokoh P3 di Jakarta, itu yang
dia mengundurkan diri dari, tadi kan dia ketua DPW P3 DKI Jakarta, kemudian diturunkan jadi sekretaris, tapi kemudian dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan dia mengklaim dia bersama dengan 5 pengurus DPC Betul. di Jakarta. Jadi kita sih tapi nggak terlalu kaget juga. Kenapa? Karena sejak awal kan kita tahu bahwa DKI Jakarta ini P3-nya memang cenderung ke Anies Baswedan. Dan kemarin kelihatannya setelah menyatakan mundur secara demonstratif, putranya Pak Haji Lulung ini langsung mendatangi Nasdem Tower menyatakan dukungannya. Dan yang menarik adalah pernyataan dari Sekjen P3 yang menyatakan kan ini ya kita kan belum diputuskan untuk siapa yang pencapresan. Jadi dukungan terhadap itu dia menjawab langkah dari putra Pak Haji Lulung ini. Ini ya kalau lihat begini ini memang makin berat gitu situasi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi makin tahu bahwa ya KIB partai yang walaupun dia bisa sandra para ketua umum partainya gitu, tapi di level bawah itu terjadi perlawanan. Dan jangan lupa ini kebetulan nanti hari Rabu ya. Saya itu diminta untuk memandu sebuah acara yang menarik juga ini. Saya nggak tahu diminta, dan Bung Rocky Gerung bicara, terus kemudian saya diminta memandu, namanya ini KIB juga Mbak. KIB itu saya lihat tingkatannya kuning, hijau, biru. Dan kuning hijau itu kan mengingatkan kalau kuning itu Golkar, hijau itu P3, dan birunya itu PAN. Jadi ini grassroots lah, ini gerakan grassroots ya, saya kira ya. Iya. Menarik ya Mas Hersu ya. Dan kita melihat memang P3 di DKI ini untuk konstituen dan kemudian kader-kader di bawah itu memang speak up gitu ya. Mereka menyatakan mendukung Anies itu terlihat betul gitu, tidak hanya secara secara offline gitu, tapi juga kalau kita melihat media sosial juga seperti itu Mas Hersu. Jadi dan kemudian kemarin ketika anak Pak Haji Lulung ini ke Nasdem Tower, dan serta-merta juga ditawari oleh Bestari Barus kan ya, salah satu pengurus dari Nasdem, untuk segera masuk ke Nasdem gitu, menawari untuk segera pindah ke Nasdem. Nah ini menarik karena memang sebetulnya saya rasa sih kehilangan dari anak Pak Lulung ini di jajaran P3 ini salah satu kehilangan sebetulnya Mas Hersu. Oh iya, karena basisnya cukup kuat Pak Haji Lulung ini ya. Basisnya cukup kuat, dan kemudian kemudian lah khususnya ya. Iya betul, dan dia ini sebelumnya kan ada di PAN ya, terus kemudian dia pindah ke P3. Dia pindah ke P3 dan dia langsung diangkat menjadi ketua DPW itu dengan janji bahwa dia akan mengembalikan sekian kursi P3. Saya lupa 9 atau apa, dia akan bekerja keras untuk P3. Tapi ternyata karena dia mendukung Anies gitu ya, sebagaimana bapaknya, kata dia dulu bapak juga mendukung Anies, saya pun juga sama karena bapak juga adalah teman dekat dari Anies, teman diskusi dan sebagainya begitu. Jadi dia meneruskan dukungan dari bapaknya tersebut, dan ternyata dia di reshuffle sebagai pimpinan kan begitu, walaupun dari pihak P3-nya sendiri juga sudah menjawab itu dia diganti dari ketua DPW bukan karena dia mendukung Anies, tapi kan kita tidak bisa serta-merta mempercayai itu pasti ada kaitannya soal itu ya. Ada kaitannya. Ya. Memang logikanya ini menarik ya. Mengapa partai-partai ini mendukung KIB dan PAN gitu terutama ya, tetap berada di KIB gitu dan di bawah kendali Pak Jokowi gitu. Seorang tokoh senior gitu, dia mengaku dia pernah bertemu dengan para pengurus P3 gitu. Ini tokoh senior ini kebetulan dia pendukung Anies Baswedan. Dia dipertanya pada pengurus P3 itu, kalian ini gimana sih? Kalian apa nggak tahu bahwa dengan kalian tidak mendukung Anies dan mendukung Ganjar itu, dipastikan kalian nanti pada Pilpres 2024, pemilu 2024 kalian itu akan bubar. Kenapa? Karena para grassroots Anda, pemilih Anda itu semua memilih ada Anies Baswedan. Nah, yang menarik adalah jawaban dari para pengurus P3 itu. Dia jawabnya begini, kapan tuh bubarnya? Dia nanti pemilu 2024. Kata mereka, kalau kami tidak mendukung Ganjar sekarang, kami bubar sekarang ini, kata mereka begitu. Ini menarik juga, ini menurut saya bocorannya ini. Jadi ini pilihannya memang berat buat para pengurus P3 ini kan gitu. Jadi itu memperlihatkan bahwa partai-partai itu betul-betul tidak independen. Tersandra ini. Tersandera, begitu banyak sandera yang melingkupi. Tidak hanya di tingkat pusat, bahkan di tingkat daerah pun para pengurusnya itu memiliki sandera masing-masing begitu kan. Oke, nah itu tadi cerita yang menarik. Nah, sekarang kita masuk ke soal PAN, apalagi kemudian dikaitkan dengan jersey Kaisang tuh. Gimana itu ceritanya Mbak Agi? Iya, jadi
ceritanya dari akun Twitter dari PAN itu Mas Hersu itu mengunggah gambar begitu ya, jersey dari Mas Kaisang tersebut, dan kemudian eh, nomornya kalau tidak saya lupa 12 atau berapa dengan tulisan Kaisang gitu, dan kemudian di atasnya itu diberi gambar, saya rasa itu adalah editan ya, diberi gambar itu matahari putih yang kita kenal sebagai lambang dari Partai PAN begitu. Dan kemudian itu disertai dengan apa namanya, cuitan begitu Mas Herstu, seperti ini. Ini dari DPP PAN official underscore PAN ya. Dia mengatakan Mas at Kaisang P ini langsung memention dari akun Mas Kaisang. Mas Kaisang katanya mau masuk politik. Nah, bagus hadirnya Mas Kaisang menambah figur politikus muda di Indonesia, beserta dengan ada tambahannya lagi dan mention Viva Yoga Mauladi, ini adalah salah satu pengurus muda dari PAN. Dan kemudian ternyata ini mention tersebut dibaca oleh Kaisang, dan kemudian Kaisang menjawabnya seperti ini Mas Hersu. Mohon maaf, tolong jangan edit jersey kebanggaan kami tanpa izin dan ditempel dengan logo lain. Nah, ini jelas menimbulkan reaksi dari netizen. Ini terus kemudian menjadi salah satu trending juga di Mas Hersu. Dan kemudian ada jawaban langsung dari PAN juga mengatakan, ah baiklah Mas, kami mohon maaf ya Mas, mungkin lebih baik kalau fotonya pakai jersey kami ya. Kami kirimkan nanti ya Mas, untuk kontennya kami hapus ya Mas, begitu. Dan kemudian eh, netizen ini antara lain misalnya Mas Hersu, dia menanggapinya dengan seperti ini, lucu-lucu nih. Bahasamu kaku kayak kanebo kering. Belajar gih sama admin @Gerindra begitu. Jadi memang saat ini Mas Hersu itu admin-admin dari berbagai partai itu memang sangat aktif. Dan mereka cara mendekati para pemilih muda dan sebagainya dengan bahasa-bahasa kekinian, terus kemudian dengan diksi-diksi yang menarik, itu sangat gencar bersaing, saya lihat satu sama lain dari DPP masing-masing partai tersebut. Ini yang mengatakan ini saya rasa belum tentu juga dia adalah pendukung Gerindra begitu, belum tentu, tapi memang yang dilakukan oleh admin Gerindra itu saya lihat memang salah satu partai yang adminnya itu cukup aktif dan kemudian melayani pertanyaan, melayani, jadi aktif begitulah ya. Dan di bawahnya lagi ada juga yang mengatakan seperti ini Mas Hersu, WKWKWK gitu ya, semacam ketawa wek-wek, yang begini mau ngurus negara, etika aja nggak punya begitu ya. Ini Ya. semacam apa ya, keteledoran mungkin ya Mas Ya, Hersu. saya kira tapi ini kan menunjukkan betapa lepas dari keteledoran atau tidak, bagaimana partai-partai itu berebut ya soal begitu Iya, betul. pesan ya kan. Kemarin kita tahu PDIP misalnya lihat sekjennya menyatakan ya kalau satu keluarga harusnya satu partai gitu, terus Mhm. partai yang lain juga Golkar bahkan Gerindra, kan kita sebut kemarin Sandiaga Uno dia mendengar bocoran katanya Kaisang akan masuk ke Gerindra. Gerindra Mhm. dan sebagainya, dan Mhm. orang kemudian menghubung-hubungkan apa karena Pak Prabowo sekarang juga sedang safari keliling sowan ke putra dan menantunya Pak Jokowi gitu ya, setelah dari Gibran terus ketemu ketemu dengan Bobi di Medan, apakah kemudian nanti berusaha mengajak Kaisang juga masuk ke situ gitu. Itu saya kira kaitannya dengan itu ya Mbak ya, dan ini kan Mhm. isu ini ramai muncul setelah statement dari Gibran bahwa Kaisang tertarik untuk masuk ke politik, dan Pak Jokowi kaget, dan padahal sebenarnya kita tahu ini nggak mungkin kaget, dan ternyata benar kan, kita udah tahu yang diincar adalah Eksekutif. posisi sebagai wali Mhm. kota Solo. Ya ini kan berarti Betul. udah omong-omongan di antara mereka yang kira-kira duduk makan malam, piye piye sang kowe aku wis jadi gubernur loh ya, orang mlebu politik kok, nah, gitu kira-kira jangan. Nah, bahasanya kan gitu, Ya, kan pakai bahasa Jawa kan biasanya si Gibran kalau ngomong begitu kan. ya memang Terus inilah Pak katanya Jokowi kan. begitu tahu langsung jundil begini Pak. Kan gitu. Iya ya Mas Heru, memang keputusan Kaisang ini menjungkir balikkan logika begitu ya. Bahkan berbagai partai politik itu berani atau bukan berani ya, ya dengan sukarela menelan
air ludahnya sendiri seperti misalnya PSI begitu. Dia kemudian langsung menawari Kaisang untuk masuk ke PSI begitu. Dan kemudian netizen dan juga pengamat dan sebagainya itu rame. Mereka kemudian mencari jejak dari PSI yang pernah mengatakan bahwa mereka sangat menentang politik dinasti begitu atau dinasti politik begitu. Mereka sangat tidak mau itu karena itu di dalamnya terkandung nepotisme, KKN apa dan sebagainya. Tapi ternyata begitu Kaisang menyatakan itu, dia langsung menyambut dan membuka diri lebar-lebar itu memberikan karpet merah bagaimana kalau Kaisang masuk ke PSI sebagai anak muda dia berjuang di PSI. Wah, ini luar biasa. Jadi memang menjungkir balikan logika Mas Hersu ini Pak Jokowi memang sangat kuat ya Mas Hersu ya. Ya. Tapi kalau dalam kasus ini, saya berani bertaruh, tapi ini taruhannya nggak duit ya. Eh, karena nanti judi pula. Saya berani bertaruh nggak pasti tidak Kaisang ke PSI ya gitu. Hitungannya mudah lah karena dia targetnya kan jelas dia jadi wakil wali kota. Kan dia butuh perahu untuk mendukung untuk dia masuk dalam pencalonan kan diperlukan perahu. Jadi pasti dia akan memilih partai-partai yang punya kursi yang cukup signifikan di DPRD Solo gitu ya untuk bisa mengusung dia menjadi wali kota. Oke, saya kira ini menarik, tetap saja menarik kasus Kaisang ini kita tinggalkan ya. Klaster politiknya udah kita bahas semua ya. Kita tinggal ngomongin apa nih klaster soal hukum ya yang Indosuria itu ya Mbak ya. Oh iya. Ya Mas Hersu. Itu bagaimana ya Mas Hersu? Kok bisa apa namanya? Apa yang terjadi begitu ya? Ini kita sungguh berharap kepada Pak Mahfud begitu ya untuk menyelidiki apa yang terjadi di belakang itu dan kemudian Pak Mahfud dengan timnya begitu dan terlihat sangat serius sekali ketika mengadakan jumpa pers membahas soal Indosuria ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah merugikan demikian banyak masyarakat di mana saat ini pemerintah tengah membangun ekonomi masyarakat lewat bansos, lewat pengentasan kemiskinan, lewat program apa stunting begitu ya, menghapus stunting dan sebagainya, ini malah justru memiskinkan demikian banyak masyarakat, kepala keluarga dan sebagainya, mereka harus kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan tabungan dan sebagainya, bahkan ada yang gila dan kemudian itu sepertinya seperti tidak berdampak apa-apa dan seolah-olah itu hanyalah kasus perdata. Nah, ini kan menjungkir balikkan logika dan kemudian ternyata ini juga tidak hanya disorot oleh Indonesia sendiri, Mas Hersu, bahkan juga oleh pers asing gitu, karena demikian besarnya kerugian dampak kerugian yang ditimbulkan, ya wajar kalau seandainya kemudian orang di luar Indonesia pun tertarik untuk melihat begitu. Kenapa kalau saya sendiri bertanya, kenapa tidak ada sense of apa ya keadilan gitu ya, of fairness gitu dari pihak hakim? Bahwa kalau seandainya ini divonis demikian, maka akan semakin memperlihatkan buruknya citra penegak hukum dan pengadilan di Indonesia. Ya. Iya, saya kira ini menarik kemudian langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD dan instansi lainnya karena saya kira kan itu kalau kemudian disebutkan melibatkan PPATK dan sebagainya ini kan pasti ada soal pencucian uang ya, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Tapi sejak awal saya sendiri melihat ini jadi sangat menarik Mbak karena ternyata kan dua orang ini pernah masa penahanannya berakhir sampai masa penahanannya berakhir itu dan kemudian mereka dibebaskan dari tahanan karena penyidik itu belum bisa belum melengkapi berkas perkaranya sehingga Kejaksaan Agung belum menyatakan bisa P21. Jadi sejak awal ini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan juga dalam kasus ini. Apakah mulai dari situ juga itu bagian dari permainan kan itu perlu juga dicek. Kemudian apakah kemudian juga vonis hakim yang menyatakan vonis itu bebas, bukan vonis bebas tapi lepas ya. Nah ini soal nanti soal ngomongin dialog diskusi tentang vonis bebas atau vonis lepas Anda bisa nonton di Hersubono Point ya karena banyak orang juga bukan hanya awam tapi media pun banyak yang nggak bisa membedakan antara vonis lepas dengan vonis bebas ini dua hal yang berbeda. Secara umum kira-kira kalau vonis bebas vonis lepas itu adalah bahwa kalau kasusnya itu dia memang ada kesalahan tetapi itu ranahnya bukan ranah pidana itu adalah ranah perdata kira-kira gitulah ya. Kalau bebas itu ya memang tidak terbukti. Tuntutan hukumnya sederhananya seperti itulah ya Mbak ya. Nah dan dalam kasus ini kan menurut saya masa kasus begini bisa dianggap sebagai hanya perdata karena itu adalah penggelapan dan penipuan ya Mas. Itu jelas persoalan pidana karena itu ini menarik karena bahkan Pak Mahfud MD menyinggung-nyinggung untuk bahwa tidak perlu kita tidak perlu menghormati keputusan Mahkamah Agung ini kan juga
kalimat yang berbahaya juga sebenarnya ya, karena satu faktanya itu salah karena memang itu bukan putusan Mahkamah Agung, ini kan baru putusan pengadilan tingkat pertama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan juga bergulir di Pengadilan Niaga berkaitan dengan PKPU-nya ya, penundaan kewajiban penyelesaian utangnya itu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan sekarang baru mau bergulir ke Mahkamah Agung, yakni kasasi gitu. Memang kalau dalam putusan bebas dan putusan lepas tuh nggak bisa dibanding langsung, tidak bisa tidak bisa peninjauan kembali, tidak bisa PK dan juga tidak bisa banding. Jadi kasasi saja gitu. Betul. Nah, jadi saya rasa apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD beserta dengan jajarannya dengan wajah yang sangat serius itu, Mas Hersu, saya rasa itu juga peringatan keras kepada Mahkamah Agung ya, memperlihatkan bahwa ini Pak Mahfud MD dan kawan-kawan ini akan mengawal sehingga jangan main-main nih Mahkamah Agung. Kan kita tahu di Mahkamah Agung sendiri juga banyak kasus di mana hakim baru ada 2 orang hakim agung yang ditangkap oleh KPK kan, jadi bagaimanapun juga tidak salah kalau publik mencurigai juga mengapa hakimnya memutuskan lepas gitu, dan ini kan ada duit gede banget di situ gitu ya, dan kita tahu soal kita bukan fitnah, kita dulu karena Mahkamah Agung pun ada hakim yang ditangkap karena korupsi kan begitu ya. Betul. Dan kemudian ini kasus Indosuria ini, Mas Hersu, kan ini memang sudah setahun atau bahkan ini belakangan ini ya, ini memang ramai sekali. Kita tahu bagaimana pengacara dari para nasabah ini, salah satunya adalah Alvin Lim, itu begitu terus mengawal, menyoroti masalah ini, dan perkataannya itu kadang saya melihat, aduh nih orang urat malunya sudah putus begitu ya. Dia seperti mengorek kerja dari polisi yang ketika Urat dia malu atau urat takut? Urat takut ya, atau urat malu? urat takut ya. Takut. Urat takut dan urat malu sebenarnya, Mas Hersu. Karena ketika ini bergulir ke ranah hukum gitu, bagaimana ini supaya polisi mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan kemudian diprotes begitu kan oleh Alvin Lim begitu, bahwa ini pasti ada permainan di. Tapi ya itu tadi, ketika terus kemudian sampai waktunya selesai itu penyidikannya dan penyelidikannya belum selesai dan sebagainya, itu kan memperlihatkan tuduhan bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh atau ini mereka tidak on target begitu, itu terbukti begitu, Mas Hersu. Nah, itu dalam hal itu kan juga ada, kenapa tidak ada rasa malu terhadap ribuan nasabah, terhadap orang masyarakat luas yang menyorot, media kemudian hampir tiap hari juga memuatnya begitu kan. Kasus Indosuria ini kan kasus yang sangat-sangat besar gitu. Jadi harusnya malah justru ini menjadi turning point gitu dari kepolisian dan juga dari baik itu dari kejaksaan apa dan sebagainya dan kehakiman dan sebagainya yang selama ini sering disorot memiliki keputusan-keputusan buruk dan kemudian juga ternyata memang ada kong kali kong di belakangnya. Ini justru membuat mereka harusnya membuat keputusan yang adil begitu, Mas Hersu. Saya kira kita tunggu, ini dramanya masih panjang, Mbak, karena keputusan Pak Mahfud yang menyebutkan bahwa akan melakukan perlawanan ini dan kemudian satu kasasi, yang kedua juga akan membuka kasus ini gitu ya. Di luar itu juga katanya akan menerbitkan aturan baru tentang koperasi. Jadi masih ini belum berakhir sampai di sini, dan mudah-mudahan saja para nasabah, jadi ini asa dari para nasabah Indosuria ini belum putus, cuman namanya dalam kasus semacam ini, Mbak, biasakan dalam kasus hukum itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi ya kita nggak tahu duitnya itu udah nguap kemana-mana, dan kan jangan lupa juga mereka yang berperkara ini juga harus membayar para pengacara. Yang paling penting adalah hati-hati ini dalam soal lain kali dalam investasi itu ya, karena kan sebenarnya mohon maaf kalau kalimat ini kalimat yang saya gunakan ini kurang tepat, tapi ini penting untuk saya kemukakan karena biasanya penipuan-penipuan gini ini terjadi ya karena kita tuh ada keinginan, ada semacam nafsu pengen untung terlampau besar, tapi kemudian kita tidak cermat gitu ya. Karena banyak sekali kan sebenarnya secara akal sehat misalnya ada yang memberikan janji keuntungan yang sangat besar dan di luar harga di luar kewajaran pasar misalnya, kan itu nggak mungkin kan. Dari mana kan mereka ini kan pasti diinvestasikan lagi dan dari keuntungan investasi itu kemudian baru dikembalikan, dibagi kepada nasabah. Nah kalau kemudian keuntungannya jauh lebih tinggi dari praktek bisnis normal, atau katakanlah misalnya standar bunga bank kecil mungkin deposito atau SBN, kan itu udah nggak masuk akal gitu Mbak. Memang ada bisnis yang seperti itu, kecuali
bisnis tipu menipu kan gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian ini semoga menjadi perhatian semua masyarakat ya, terutama ini kan juga menyasar itu banyak yang korbannya itu menengah ke bawah Mas Hersu, yang memang mereka itu kurang literasi begitu, kurang membaca, dan kalau menyebut nama koperasi itu seolah-olah tuh sebagai lembaga yang suci, oh itu koperasi lebih baik daripada bank begitu kan. Nah, kemudian padahal koperasi itu hanya kedok saja begitu. Padahal seharusnya kalau koperasi mereka harusnya tahu bahwa pembagian keuntungan itu berdasarkan sisa hasil usaha dan sebagainya. Tidak mungkin keuntungan diberikan setiap bulan begitu ya dengan bunga yang berlipat. Misalnya 100.000 kemudian setiap bulannya itu diberikan 20.000 atau bahkan 30.000. Itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi banyak sekali praktek yang seperti itu. Yes, oke. Jadi next, hati-hati ya dalam situasi sekarang. Mungkin memang banyak orang ingin menyimpan uangnya daripada memutarnya di bisnis gitu, karena jauh lebih aman situasi bisnisnya enggak. Tapi hati-hati, jangan kemudian tergiur dengan janji-janji manis keuntungan yang besar, karena kalau udah nggak masuk akal tuh ya too good to be true, itu pasti akan ada penipuan. Gitu ya, Mbak Agi, kita mesti Ya. mengakhiri perbincangan kita hari ini, dan jangan lupa sampai ketemu esok hari Selasa ya. Saya Arsmuno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Salam 0%. Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.